Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Mas Udiyah Ajengan Mas Ahmad Zainal. Nih, kalau sini Ajengan ya, Pangersa. Kalau di tempat saya kiai. Dan di kiai di tempat saya itu nggak cuma manusia, ada kerbau juga kiai. Kiai Slamet. Ada keris juga kiai, kiai Sengkelat. Ada tombak juga kiai, kiai Pleret. Jadi makanya di Jawa itu kiai itu harus kadang mewakili kebo, kadang mewakili keris gitu. Ya harus bisa bekerja seperti kebo, harus bisa sakti kayak keris. Tapi kiai itu kiai haji. Yang kita hormati seluruh undangan yang hadir, ada dari pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Surya dan Vidya, dari TNI Polri Bapak Asep. Orang Sunda sih Asep mah, ya Asep mah di dia, mah di ditu. Ini dari pejabat pemerintah, Pak Camat, Kapakesra, wakili bupati, wali kota. Oh, di sini wali kota ya. Ini kota Bandung. Oh, kota Cimahi. Oh, tempat meninggalnya Kiai Wahid Hasyim. Oh, di sini, masya Allah. Ya, sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu kepada Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Santri, wali santri, murid-murid dari Kiai Mas'ud yang hadir, yang saya hormati, alhamdulillah kita ini menjadi manusia yang insya Allah paling komplit ketika ngurus manusia. Jadi Nahdlatul Ulama itu paling komplit ngurus manusia. Jadi manusia belum lahir sudah didoakan, ada selamatan 4 bulan, 7 bulan. Lahir walimahan, potong kambing, memanggil tetangga. Begitu agak gede dikit, kita ngurus bikin TPG, bikin pondok pesantren. Begitu nikah, diurus juga pakai resepsi. Yang belum nikah, motong burungnya, walimatul khitan. Paling banyak, jadi NU itu paling banyak ngurus manusia. Begitu orang tidak bisa mengenal Allah, kita punya torekoh. Dan kita ini paling fair. Ketika santri nggak bisa zikir karena ngantuan, kita zikirnya gede-gede. Ini kita aja paling care loh. NU itu paling komplit. Itu ketika temannya nggak bisa zikir, kita bunyi zikirnya biar bisa dengar dan menirukan. Dan hanya kita yang sholat itu nunggu jamaah, cuman NU. Mestinya 11:30 zuhur bisa ditunggu sampai 1:30. Itu hanya NU yang bisa begitu. Robbana ya Robbana gitu. Itu hanya NU.
Jadi makanya begitu orang mau ninggal, yang ngurusi juga bisa ditalkin, diajari bagaimana. Sampai ketika mati yang paling serius ngurus orang itu ya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari balas budi kepada orang tua. Ada yang mengatakan orang mati kok ngerepotin yang hidup. Loh, kamu lahir juga ngerepotin bapakmu? Nggak boleh utang. Orang meninggal kok kita sampai utang-utang. Kamu lahir lo diutangke sama orang tuamu. Apalagi kalau sesar, orang tuamu utang sana utang sini, nggak punya pempes utang pempes, nggak bisa sekolah utang SPP. Loh, emang kita besar itu nggak diutangin sama orang tua? Utang lah orang tua kita ini, ya kan? Nggak punya rumah kita, orang tua kita utang. Pengen motor, orang tua kita utang. Nah begitu orang tua kita mati, ya ganti kita yang utang untuk selamatan. Loh, itu baru anak yang berbakti. Anak berbakti lahir diutangke kok malah meninggal orang tuanya nggak diutang-utangke. Itu termasuk orang nggak berbakti. Maka biar nggak ngutang, tetangganya datang bawa beras, bawa makanan gitu. Lu sampai kapanpun itu diurus. Jadi hanya NU yang ngurusi orang itu sampai tuntas. Makanya semuanya orang berterima kasih. Akhirnya organisasi terbesar ya NU karena ngurusnya serius. Yang lain kan paling ngurus nikahnya doang. Sebelum lahir nggak diurus. Apalagi kalau udah mati ya cemplung, udah selesai kan gitu. Loh ini kan ngurus manusia itu nggak mudah. Ngurus manusia itu nggak mudah. Manusia itu produk assembling. Manusia itu produk karoseri. Karena manusia itu sesungguhnya kan bukan penduduk sini. Makanya Islam mengajarkan kalian pulang, roji. Innalillahi wa inna ilaihi roji. Roji itu artinya pulang. Nah, pulang kemana? Ya kembali ke akhirat bersama Allah. Itu di mana? Ya di langit ke-7 sana. Yang kita belum pernah nyampe sana. Yang pernah nyampe sana adalah Rasulullah. Nabi Idris nyampe sana nggak pulang lagi. Ya Nabi Soleh sana nggak pulang lagi. Nabi Isa sampai sana pulangnya akhir zaman. Yang lain kalau udah pulang nggak pulang lagi, makanya nggak bisa ditanya. Yang pulang lagi itu cuma Rasulullah, makanya Rasul mengatakan kampungmu di sana, nggak di sini. Di langit ke-7. Nah ini langit 1. Digantung di arasnya Allah. Langit itu kan banyak, samawat. Kalau ardun itu 1, bumi ya cuma ini. Tapi kalau langit itu banyak. Nah ini langit 1, isinya apa langit 1 itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah kita ini menempati buminya. Nah jin-jin itu mungkin menempati Merkurius. Ada yang jin-jin setan-setan menempati Jupiter. Jadi jin setan itu tetangga kita, sama-sama makhluk kayak kita. Makanya nggak usah takut. Makanya mereka bisa kita ajak kelahi, wong itu tetangga kok. Jadi makanya ada orang bisa kelahi sama jin biasa aja, itu tetangga kita, apalagi genderuwo. Paling di pohon sebelah itu. Nah itu makanya biasa kalau kita ajak kelahi, kalau kita kalah kita lari, kalau sana kalah sana yang lari. Makanya ngurus jin itu gampang. Kalau kita kuat ya sana lari, kalau kita kalah kuat ya kita yang gampang kok, gitu kayak orang kelahi. Nah yang susah itu kan ngurus orang seperti aslinya. Siapa? Ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu suci lah, ngurus itu yang susah gitu loh. Ngurus itu yang susah. Makanya kalau ada orang datang, Kiai ini kesurupan, gampang. Yang susah itu kalau ada orang datang, Kiai tolong anak saya dijadikan orang soleh, lah itu 5 tahun nggak selesai itu. Karena apa? Mengembalikan manusia seperti asalnya. Nah asalnya manusia itu di mana? Ya di sana, nggak tahu. Langit 7 itu nggak tahu di mana. Sana. Wong menembus langit 1 ke langit 2 aja harus melewati black hole, lubang hitam.
Itu nggak tahu di mana. Stephen Hawking menyebut keluar dari dari langit yang satu ini melewati black hole, melewati lubang hitam, nggak bisa ditembus itu. Pesawat belum bisa nyampe. Makanya manusia kalau mau menembus langit ketujuh, ini bungkusnya dilepas dulu, casingnya ini. Ini kan bukan manusia kalau ini. Ini kan casingnya, ini kan cuma bungkusnya aja. Produk Bandung, mungkin Cibaduyut. Ini kan bungkusnya ini. Manusianya di mana? Yang nggak kelihatan, roh di dalam situ. Itu manusia yang dibikin Allah di langit. Kalau ini kan karoseri aja, buatan Bandung. Orang tuanya makan terus kemudian diperas jadi kalsium, jadi vitamin A, vitamin C. Itu yang kecil-kecil suruh diem ya. Makanya anak kecil itu jangan disuruh ngaji, kasih uang biar beli jajan. Iya, anak kecil itu suka kasih duit biar ke warung-warung di situ beli pelembungan, beli jajan gitu. Karena suara anak kecil itu beda sama kita, resonansinya itu bulat. Jadi kalau masuk ke suara kerumunan dia utuh suara anak kecil itu. Makanya suara anak kecil itu bisa memecahkan gendang telinga. Kalau kita kan suaranya udah serak-serak, kacau-kacau semua. Lubangnya udah mulai geser-geser di sini. Nah, ini kan orang tua kita makan kan, makan. Ya terus ada yang dikeluarkan jadi tahu, ada yang dikeluarkan jadi kencing, ada yang jadi ini. Nah, saripati makanan manusia namanya nutfah. Saripati nutfah itu adalah zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Kun itu menjadi zat hidup. Nah, ketika kun itu zat hidup ada dalam setiap kehidupan, kok dimakan manusia, nutfahnya itu dijadikan satu, disimpan di tempat namanya sulbi. Nah, sulbi itu orang Jawa nggak tahu sini, silit kodok orang Jawa bilang. Itu di sini. Nah, itu nanti terus saripati yang namanya nutfah itu dicampur, punya bapak, punya ibu, jadi segumpal darah itu. Terus setelah jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, setelah jadi daging baru nyawa itu dikirim ke sini sama Allah untuk proses assembling, proses perakitan. Nah, sebelum diturunkan ke sini, nyawa itu diregistrasi dulu di pusat datanya Allah. Jadi Allah itu punya cloud atau pusat data namanya Lauhil Mahfuz. Itu pusat data dunia itu di situ. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani dulu menyebut kotak Pandora, kalau orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Itu jadi orang sudah tahu pusat data di sana. Nah, manusia itu ketika diregister dikasih paketan kan, rezekimu sekian, terus jodohmu ini, terus nyawamu sekian. Makanya kalau paketan nyawa kok habis, ya kik, udah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, terus dikirim ke sini, plung gitu, fanfukhurruh, masuk ke dalam daging tadi itu. Terus dagingnya hidup, kasih daging lebih banyak, kasih otot, kasih tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Nah, 9 bulan keluar. Nah, jadilah kayak gini itu. Makanya ketika keluar ya tergantung di pabrikan mana. Kalau dibikin oleh orang tua di pabrikan Cina ya keluarnya tembem-tembem, sipit. Kalau di pabrikan Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau di pabrikan Arab ya keriting, rambutnya gagah. Kalau pabrikan Afrika ya hitam gosong kayak kopi lah. Kalau pabrikan Bandung ya gini nih, kecil-kecil, pesek-pesek. Ya gitu. Makanya kalau pabrikannya kuning hitam ya keluarnya hitam. Kalau yang bikin mancung ya keluarnya mancung. Nah, kalau yang bikin kok cantik sama ganteng ya ini keluarnya. Nah, itu ya ini manusia, ini harus dipahami betul ini konsep manusia itu. Makanya manusia yang asli itu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya mau orang Arab, mau orang Cina, orang apa, sama. Karena Allah bikin ruhani itu sama, bungkusnya aja yang beda. Dan bungkus kan nggak ada orang bisa milih. Kenapa dibungkus di Arab, kenapa dibungkus di Cina, siapa yang bisa milih?
Ya ayuhannas, hei manusia, kalian aja nggak bisa milih jadi manusia apa kambing. Maka menjadi manusia itu juga tidak boleh sombong, kok nggak bisa milih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan juga nggak bisa milih. Ngapain kita sombong jadi laki-laki menjadi perempuan, sama-sama nggak bisa milih. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kita juga nggak bisa milih mau lahir jadi bangsa apa. Maka membanggakan bangsa atas bangsa yang lain juga nggak boleh. Makanya kedudukan manusia itu inna akramakum indallahi atqakum, itu kedudukan rohani, ketakwaan. Makanya nilai kemanusiaan dimanapun sama, humanisme sama. Bahkan Rasulullah hadir itu menyamakan kedudukan manusia, bukan membeda-bedakan. Ya sekarang aja ada yang iseng beda-bedain karena nggak ada kerjaan lain mungkin kan gitu. Nah setelah itu ruhani ini kan turun ke sini harus pulang. Makanya karena ruhani itu akan pulang, maka apa? Dia harus membawa bekal. Nah yang tugasnya nyarikan bekal apa? Jasmani. Karena jasmani nggak mungkin nggak diurus, ini harus diurus di dunia, wong ini asalnya dunia. Maka manusia nggak boleh meninggalkan urusan dunia karena rohani itu bisa hidup di dunia karena dibungkus oleh jasad. Nah, jasad ini dunia, nggak dikasih makan mati, nggak dikasih baju mati. Makanya dunia ini harus diurus. Nah, makanya urusan manusia di dunia ini kan paling banyak karena dunia ini harus diurus dan nggak bisa diurus sendiri. Yang ngurus bagiannya macam-macam, ada yang ngurus nya dok, ada punya pabrik Pampers itu kan ngurus nya dok. Loh ya orang jadi kaya karena ngurus manusia, ngurus kotoran giginya, punya pabrik odol, punya pabrik sikat. Ada yang nggak bisa punya pabrik dulkola. Duh ini apa ya? Ini kursi, ini kan ngurus bokongnya manusia. Speaker ngurus kupingnya manusia. Air ngurus mulutnya mana ada. Sekarang kipas angin ngurus keringetnya karpet ngurus kakinya mana ada di dunia ini yang nggak ada urusannya sama manusia. Saya pengen tahu. Dunia semua ini ngurus manusia gitu. Makanya tubuh ini harus diurus. Nah ketika manusia mau pulang dikasih bekal pulang itu apa? Ya barang dari sana. Makanya bekalnya Al-Quran itu juga dari sana. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Salat ya dari sana bekalnya itu. Nah bekal kaum muslimin sana. Makanya Rasulullah ketika mau kasih bekal manusia diajak ke sana dulu untuk ditujukan ini loh kampung aslinya manusia. Makanya kalau pengen pulang membawa bekal ya harus mengambil bekal-bekal yang dari sana, dari Al-Quran, sholat, atau dulu yang disebut rukun iman, rukun Islam. Nah itu bekalnya. Nah bekal itu yang ngurus siapa? Pondok pesantren yang ngurus kiai. Kalau yang ngurus Pampers ya pabrik Pampers, ngurus jadi ada yang ngurus sendiri-sendiri, sampean nggak usah heran. Makanya harus komplit. Yang ngurus bekal yang dari sana kiai, karena kiai penerus para nabi. Yang ngurus dunia ya ada. Nah itu maka urusan manusia ini nggak bisa ditinggal. Tangan ini dunia, ya urus dunia yang bagus. Kasih gelang, kasih jam tangan, kasih cincin yang bagus tangannya. Gigi itu dunia, ya diurus dengan dunia, kasih behel, kasih apa itu. Nah itu makanya jangan sekali-sekali manusia ini dipisah-pisah, karena di dalam dirinya ada roh yang urusannya agama, tapi dia tidak bisa bertahan tanpa adanya jasad. Makanya urus jasad, urus agama. Nah itu makanya jangan dipisah-pisah lah. Disitulah makanya kalau pengen ngerti kenapa kiai itu toleran, kenapa kiai itu tenang, nggak ribut, karena kiai tahu sholat itu
agama. Siapa yang mengatakan sholat itu dunia? Sholat itu akhirat. Tapi karena dilakukan oleh manusia, sholat menjadi dunia. Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina, maka jangan ngamuan sama Cina, tinggalnya pergi, kamu telanjang. Jadi kenapa kalau kita pengen tahu kenapa sih kiai itu kok nggak ngamuan? Ya karena hidupnya nggak bisa, terus tiba-tiba ngotot tuh nggak bisa. Sholat itu wudhu itu akhirat, tapi wudhu pakai air itu pakai sanyo, pakai pipa. Air wudhunya diurus kiai, airnya diurus mas pion, pipa sama yang diurus mas pion, afian, macam-macam. Sholat itu masjid itu dunia, karena ada semen, ada besi, ada batu. Maka jangan suka ngamuk sama pabrik semen. Ya dunia itu begitu. Haji itu agama, tapi begitu berangkat kiai cuma nyuruh sampai ke depan bank. Karena pilotnya nggak mau dikasih sangu, diuruslah sama bank itu urusannya obligasi itu urusannya sama bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, tokoh Yahudi. Begitu mau berangkat dipasrahkan naik pesawat itu yang bikin orang Yahudi sama Nasrani. Kenapa kiai nggak habiskan orang Yahudi dari muka bumi? Renang kita pergi hajinya. Loh, jadi sampean pengen tahu kenapa kiai itu tasammu, tawassun, tawassut? Nggak bisa. Nah itu dunia. Makanya manusia itu bisa hidup juga karena dunia. Apa? Makan. Diperintah kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Tapi begitu makan doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa barik lana, berkailah kami, mutakallim al ghair? Kenapa bukan mutakallim wahda? Ya makan itu urusannya orang banyak, yang nanam siapa dan tempatnya di mana kita nggak tahu. Apalagi kiai, mana tahu berasnya dari mana? Beras Bulog apa beras Cianjur apa beras Rojolele, nggak tahu. Yang nanam siapa, yang nggak tahu, entah di mana. Begitu panen, yang bikin mesin pemanen orang Jerman. Begitu jadi beras di tanah, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa, yang nanamnya di mana tuh kunyitnya, yang bikin cobek siapa. Begitu sudah jadi bumbu dikasih garam. Orang Bandung mana punya garam? Yang punya garam orang Indramayu, Cirebon itu. Sampean tahu waktu bikin garam ditambah itu nggak kencing ditambahnya? Ya tahu. Makanya orang Jawa kalau bilang uyah, yang satu uyuh. Podo asine. Begitu garam itu diantar ke Bandung, sampean tahu sopir truknya nggak mampir di warung remeng-remeng. Loh, makanya barik lana, berkahilah kami. Al-Quran itu bila sautin wala harfin, tapi ketika turun ke dunia ditulis sekarang. Setelah ditulis kemudian dicetak, percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli negara. Makanya kiai tidak mudah halal riba. Ntar dulu, itu kehidupanmu di situ. Kenapa kiai itu tenang? Ya karena dunia itu berbagi. Makanya untuk urusan dunia dan agama Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Lah khairan di situ nakiro. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah lah, baik sempurna itu pasti bukan milik manusia, itu hanya milik Allah. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Manusia nggak bisa wong qiyamuhu bi ghairihi. Nggak bisa, manusia itu sempurna baiknya mana ada. Berusaha menjadi baik itu boleh, tapi sempurna dalam kebaikan secara mandiri nggak bisa. Pengajian ini siapa yang mengatakan ini jelek? Gak mungkin. Ini pengajian ini baik kan pengajian ini. Terus kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya dong. Ya pasti ini orangnya. Kalau pengen tahu pengajian ini baik, yang baik siapa? Ya ini orangnya. Minumannya aja 2, oh yang satu nggak ada.
Nah itu, ini orang baik, makanya sampai ditungguin. Semua ini kan nungguin saya, nungguin orang baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, sebab saya terlihat baik di sini, diundang sama kiai, sampai ke rumah saya sana, ngundang saya. Kalau nggak diundang, saya nggak kelihatan di sini. Jadi saya terlihat baik karena diundang. Lah kalau gitu baik saya apa baik yang undang? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajiannya juga jelek kan? Tuh, itu baik baru 2 orang udah ribut. Apalagi kalau sampean penjenengan ini pengersa ini ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah, kenapa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang, ini bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Tuh. Itu kalau diterusin nggak ada habisnya. Iya kan, bagi tukang sound ya kami yang paling baik ya. Apalah soundnya tak matiin selesai ini kan. Tukang lampu, tukang banyak baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Loh itu loh. Makanya jangan sok-sokan jadi orang. Menjadi lebih baik boleh, tapi merasa paling baik itu nggak boleh. Itu disebut sombong. Lu kan nggak bisa berdiri sendiri. Coba. Ayo, setelah makan kita ini doanya barik lana itu, ya Allah ini urusannya banyak orang. Kadang kita minum teh aja nggak ngerti, pemetik tehnya jangan-jangan mati digigit ular juga kita nggak tahu. Itu, makanya kiai itu tawasul, tasamu, tawazun, nggak mudah terus tiba-tiba haram, musyrik itu pasti kiai freelance gitu. Ya nggak ada umatnya biasanya. Sendirian terus di depan laptop pidato, itu nggak ada umatnya. Makanya gampang mencaci orang karena freelance. Iya kan? Makanya lo ini. Jadi jangan dikira hidup nggak bisa. Makanya agama itu harus rukun dengan kehidupan yang lain. Makanya kalau kalian beda agama, lakum dinukum waliyatin, beda kelakuan, lana amaluna walakum a'ma. Lu beda bangsa, wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi enak, agama itu selalu memberikan jalan keluar. Kan gitu. Nah, urusan dunia terserah sampean yang tahu butuhnya. Urusan akhirat disiapkan oleh kiai. Maka terserah juga mau ngambil paket berapa, terserah. Gak ada larangan, gak ada ininya. Al-Quran 30 juz. Kalau mau ngambil paket lengkap ya nggak apa-apa, 30 juz berarti grosir kan gitu. Nah kalau nggak mau grosir kecapean ya ngecer. Wong kiai juga punya toko eceran. Kalau cuma mau ngecer Yasin, kiai punya Yasinan. Kalau cuma mau ngecer kolhu, kiai punya tahlilan. Kalau mau seayat ngecer nggak apa-apa, tergantung kondisi. Kalau sakit hati karena istrinya pergi, ya 1 ayat aja nggak apa-apa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Yang tukang-tukang kelahi yang penting punya paketan 1 ayat nggak apa-apa. Idza batastum jabari. Ya terserah. Yang istrinya cerewet ngambil 1 ayat. Sumumbuk mun umyufahum lah. Kiai itu selalu punya. Makanya ada paket grosiran namanya tahfidzul Quran, ada paket eceran namanya punya. Kalau nggak mau panjang-panjang ya 1 huruf aja. Kalau dipanggil suaminya neon, nun itu kan naon itu kan. Iya kan kalau di Jawa kan nun gitu, nggak tahu di sini ini naon gitu. Ya terserah loh, itu kan paketan. Sholat juga terserah, mau paket lengkap setahun apa sehari 5 kali ya nggak apa-apa. Mau paket irit setahun sekali lebaran ya boleh. Wong semua ada konsekuensinya. Toh nanti di sana juga disortir sendiri sama Allah. Karena apa? Ya pasti pulang, registrasi ulang lagi kan gitu. Nah itu makanya manusia itu sesungguhnya kan nggak jauh beda sama handphone. Nggak beda manusia itu dengan handphone, mirip. Itu teknologi masa lalu itu sebenarnya. Handphone itu kenapa hidup? Ada kartunya. Kartu kenapa hidup? Dihubungkan sama satelit. Jadinya handphonenya itu hidup. Makanya handphone itu melakukan apapun direkam sama memori sama kartunya itu. Itu ya direkam dan bayar, teman. Jejak digitalnya
Ada. Makanya kartu handphone itu bisa kirim foto, kirim gambar, kirim apa saja. Yang penting punya paketan, punya kuota. Kalau nggak punya apa bisa kirim? Bisa. Apa? Cari wifi gratisan. .co.id. Makanya manusia juga sama. Dikasih Quran. Quran itu downloadan dari sana. Baluwa Quranum Majid fil lauhim mahfud. Makanya Quran itu juga ada print outnya. Ya yang kita baca itu kan print outnya Quran. Tapi ada juga passwordnya wong downloadan. Jadi ibaratnya di passwordnya apa? Alif lam mim nun, itu kan password cloud Al-Quran. Makanya untuk mempelajari passwordnya, ilmunya bukan ilmu alif ba ta, tapi abajadun hawazun, karena itu adalah algoritma. Itu algoritmanya, codingnya itu. Kitabnya Al-Awfaq, Mamba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif, Jaljalut, itu coding di situ itu. Nah itu makanya Quran itu bisa dikirim. Kenapa? Karena dari sana dihubungkan oleh ruhani manusia. Maka manusia itu melakukan apapun ketahuan karena jejak digitalnya ada. Makanya kayak syuting itu manusia, kayak syuting itu kan. Saya di syuting ini direkam, tapi rekamannya masuk memori. Nanti kalau setelah saya acara terus mangkel, tiba-tiba syutingnya dibanting, nggak ada masalah. Selagi memorinya masih ada, rekamannya masih komplit. Sama juga manusia melakukan apapun direkam. Gitu. Makanya manusia itu bisa kirim Fatihah, kirim gambar, kirim Al-Quran, bacaan, kirim doa, bisa. Yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, ya pakai kuota gratis dan pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawasul kan gratisan ila hadratin nabiyil mustofa. Nah kenapa Nabi wali kok paketannya besar? Download. Nabi wali itu kan download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi download. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 25 tahun Syekh Abdul Qadir di Padang Pasir, Sunan Kalijaga 3 tahun download. Nah kita kan nggak pernah punya paketan, kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidur, nggak punya paketan kita ini. Ya Allah, ya Allah. Lah makanya kita ini diajarkan cari paketan gratisan, tawasul. Makanya kita kirim wa ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jamil muslimin terus gitu. Wali abaina terus itu sampai wa ila hadrati waruhi Ki Mas'ud wa ila jami usulim wa furu'im, baru kemudian bali abaina umatina wajadina sopo gitu, wa ila ruhi pakde likmin gitu ya, Fatihah bet gitu. Kebagian karena langsung share it. Lah ada yang nggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi? Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Teknologi. Nah itu makanya ini manusia tidak boleh lupa bahwa ini alat rekam kita sebenarnya. Tangan melakukan apapun direkam. Makanya kalau bisa hidup itu cari rekaman yang bagus. Makanya dilatih biar rekamannya bagus. Maka kiai-kiai punya majelis zikir, majelis tarekat, itu kan untuk ngelatih jasad ini biar rekamannya bagus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulutnya bisa bunyi nyebut Allah. Kepala nggak bisa bunyi, maka diajari gede. Tangan nggak bisa bunyi, disuruh pegang tasbih. Kaki nggak bisa bunyi, disuruh bersila. Untuk apa? Latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar nanti kejedot dot, masya Allah, rekamannya Allah. Telinga diajak ngaji pakai sound besar-besar biar telinga kenal Allah. Begitu dengar suaminya ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih tahu suami saya masih hidup. Kan enak. Lah iya. Tangan megang barang panas, masya Allah. Kaki kena tai ayam, subhanallah. Nah akhirnya rekamannya kan Allah semua.
Jadi besok ketika di print out itu ya keluarnya Allah. Tapi kalau nggak pernah dilatih, sendal hilang, oh kambing, ya kambing rekamannya. Begitu di print kok ada kambingnya, kambingnya dipanggil sama Allah, Beng, kenapa kamu di situ, katanya. Kok di hatinya orang itu, iya ya Allah, saya difitnah sama orang itu. Difitnah gimana? Ini saya itu loh, dituduh nyuri sendal sama dia. Padahal seumur hidup kan dia mestinya tahu gak ada kambing kok nyuri sendal, katanya. Saya gak rela dia masuk surga, ya Allah. Makanya kita diajari latihan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu kan latihan. Makanya sampean kalau datang ke sini latihan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata yang terlatih itu enak, melihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu nelek jerot, alhamdulillah. Ayam paling pinter sedunia, nelek buang kotoran di atas masjid. Akhirnya santri Al-Mas'udiyah bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Nah, kalau nggak ada tai ayam yang dibawa ayam, apa bisa praktek toharoh? Nggak bisa, wong kiai itu dosa bawa tai ayam ke atas masjid. Ini pelajaran dasar. Makanya ya, kiai-kiai itu mana yang suka bengak-bengok, teriak-teriak? Nggak ada kan. Makanya karena agama ini hidup bersama dengan lingkungan. Agama nggak bisa berdiri sendiri tanpa manusia dan lingkungannya. Maka agama jangan sampai menjadi akar permusuhan. Jangan agama jadi akar permusuhan. Maka kalau bisa agama itu mempersatukan. Makanya ketika agama itu datang ke Indonesia, ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, ya udah yang rukun aja. Kayak Rasulullah waktu di Madinah ketemu dengan yang berbeda, Rasulullah hanya menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang hidup saling bertanggung jawab dalam perbedaan itu namanya ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Akhirnya konsep ra'iyah diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Itu konsepnya Rasulullah. Makanya rakyat itu konsepnya Rasulullah, yang isinya apa? Orang beda suku, beda bangsa, beda agama bisa rukun saling bertanggung jawab. Itu bisa memimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Makanya orang ra'iyah itu kalau ngumpul di Indonesia disebut musyarakah. Namanya masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah akhirnya dengan konsep ra'iyah kita selamat, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ra'iyah menjamin perbedaan tapi menjamin keselamatan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara paling syar'i itu ya Indonesia. Cuman yang belajar di sini kacamatanya bukan kacamata Indonesia, kacamata Timur Tengah, kacamata kacau semuanya. Apalagi kalau melihat orang Indonesia lebih rendah daripada lebih kacau lagi itu. Loh, ini kan konsep. Makanya para ulama dengan konsep ra'iyah membuat agama menjadi alat pemersatu. Mana ada agama membedakan? Nah, agar bersatu maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu. Doa itu hablillah. Makanya kiai kalau doa nggak pernah sendiri-sendiri tapi bareng. Kiainya yang doa, santrinya amin, amin. Kalau kelamaan amin, kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu yang doa kok tambah banyak, diajak ke alun-alun Cimahi, namanya istighosah. Kalau udah sampai sana, bakul cireng ya seneng, bakul cilok ya seneng, bakso ya laku, roda ekonomi berputar, konsep ra'iyah terjaga. Makanya kiai nggak pernah mundur untuk membiayai kerukunan di Indonesia.
Indonesia dengan cara apa? Doa aja menjamin kerukunan. Ada orang mati rukun sampai 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari. Rukun. Kalau sudah rukun selama 7 hari, ayam laku, buah-buahan laku, pasar bergerak, enak, semuanya bergerak. Kalau kemudian ziarah ke makam gurunya, bis pariwisata lah, laku, semuanya laku, elep laku. Nyambut tamunya wali, orang jualan nasi lah, laku, jual katok lah, laku, Cibaduyut terserap semuanya. Dan rukun kalau sampai di makam, coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kiainya tua, belum selesai satu bis datang lagi di situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu belum selesai sudah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun gantian gitu enggak. Kalau di Jawa ada ngawiti ingsun, tiba-tiba ada satu orang masuk nggak bawa rombongan, dikira copet, nggak taunya banser. Begitu banser masuk, ini ngapain, satu tiba-tiba buka jaketnya, ini keluar spekel kecil, rombongan dari Al-Mas'udiyah ditunggu di bis. Ini kan betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung berziarah ke Cirebon ke makam Sunan Gunung Jati? Ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, apa yang terjadi? Yang terjadilah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak satupun teroris tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziarah kubur. Nah, kubur siapa? Ya kuburan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenal iman, ya para wali, para sunan gitu. Nah, orang-orang itu posisinya seperti apa? Ya masih hidup. La taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un, masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bawa iman yang mendahului kita itu sudah mati, masih hidup. Makanya jangan main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa, sementara itu masih hidup karena sabi lillah. Oh diganti, ya harus kamu tahlili. Biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, ya kamu sebut orang lain. Loh, aku ini yang mati duluan malah kamu sebut yang lain, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman, orang yang membawakan kita iman, bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahyaun walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi, malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas, akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan sudahi. Itulah yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta ganti aja. Kadang nggak ada makamnya dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa? Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti, ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut, ini gimana katanya? Loh itu, jadi kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal ahya'un, masih hidup. Walakin la yash'urun, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan ganti-ganti. Makanya sudah, kalau namanya Mbak Bungkuk, ya udah Mbak Bungkuk aja. Itu kan, loh itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang, karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu yang bawakan
iman. Itu yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu 1400-an 1200-an itu. Jangan yang belakangan yang kamu urusi, itu baru. Nah yang baru ganti yang lama, makanya suka ribut itu sekarang, nggak tahu maunya apa. Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi Al-Quran itu tegas, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah sabaquna bil iman itu bal akhyaun, masih hidup, walakin la yash'urun, lo masih hidup di alam sana. Waktunya dikirimi kok beda, dikirimi apa itu? Biasanya nasi apa Bandung itu nasi apa? Nasi uduk apa nasi tumpeng. Kok ini nasinya beda, ini yang dikirim ke sini ini. Nasi model apa kok keras-keras dikit gini? Biasanya ayam kok berubah jadi kambing. Oh, susah ini. Nah itulah itu dasar sekali memahami manusia yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Loh itu makanya. Jadi dibikin rukun. Sholawat itu kan terserah sampai mau sholawat seperti apa. Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu, yang orang suka dangdutan ya kayak dangdut, ya Rasulullah salamun alaik dedeng itu. Yang suka India ya Indianan, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwantaraji tumhiyo mate aduh tumhiyo. Lah ya kan, yang suka India apa yang suka Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu lah ya Jawa. Yang orang Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Esdilin ma cece kalapa muda kan itu. Situ Ciburu launa dipancing. Nah kan ada begitu kan, nyarede tati ningali sorot socana. Nah, soca itu mata kan, sama di Jawa juga mata soca, bahasa halus. Cuman bahasa Sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Di sini dahar kasar, sana dahar halus, malah yang halus tuang. Nah, kan mana tuang. Iya ya, yang sama sini sama sana cuma satu, badok. Babadokan. Yang orang Sunda yang setiap saya tanya jawabannya beda-beda itu cuma satu, itu borokokok. Itu apa artinya si borokokok itu? Hese leet lah itu. Wah rukun kan, dengan gaya apa-apa kumpul di alun-alun Cimahi bersola. Wah akhirnya gagang pancing laku, bendera laku, slayer laku, spanduk laku, rukun. Jadi agama itu kalau bisa itu menarik yang lain untuk mendapatkan barokah. Akhirnya yang jualan barokah, yang ini. Jadi orang itu kembali kepada Allah itu kalau bisa mari yang rukun bersama semuanya. Makanya kalau pada semalam saya katakan, jangan macam-macam sama Rhoma Irama. Saya bilang orang sekarang kok menghujat Rhoma Irama. Pahalamu itu dibanding Rhoma Irama nggak ada apa-apanya. Pengamen sehari yang hidup dari lagunya Rhoma Irama itu berapa juta orang? Coba sampai hitung. Yang begadang jangan begadang itu hidup semua itu gara-gara lagunya Rhoma Irama. Yang kita nggak tahu terus dari ngamen lagunya Rhoma Irama dia pulang bawa 100.000, di rumah anaknya bisa sekolah, bisa jajan. Terus sampean apa yang sudah diberikan untuk orang banyak? Grup-grup besar dangdutan lokal itu hidup karena lagunya Rhoma Irama yang dia ciptakan dengan darah dan air mata penuh tangisan itu. Kalau nggak lagunya nggak mungkin sebaik itu.
Itu berapa pahalanya rumah irama itu? Saya ngomong akhirnya karena rumah irama ini dihujat, bukan semata-mata karena saya penggemar rumah irama, tapi itu suatu, makanya orang Eropa, musisi-musisi itu dapat gelar kepahlawanan karena mereka menghidupi dengan karyanya sampai level paling bawah tanpa bisa disentuh oleh bansos negara. Ya coba Niki Astrea, Mujang Bandung, itu berapa itu anak-anak muda di grup-grup rock itu bisa hidup dengan lagu Niki Astrea, lagunya Niki Ardila, itu anak-anak bisa ngamen dengan lagu Niki Ardila, YouTube-nya anak-anak itu bisa hidup semua. Itu orangnya sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Nah kita apa mati ya udah gitu aja. Orang kadang lupa, jadi nggak bisa mikir kadang. Rumah irama udah tua, nanti suul khotimah. Lu jangan-jangan yang nggak punya investasi apa-apa, cuman bikin gaduh aja itu. Rumah irama itu ya Allah, apa itu? Sungguh terpaksa, itu yang itu pengamen-pengamen di perapatan itu lagunya gelandangan. Sungguh terpaksa, wah itu Inul Daratista menghujat-hujat rumah irama tapi pakai lagu rumah misalnya. Kan dulu waktu ngebor kan kadang lagunya rumah, nggak tahu sekarang kalau karaoke-nya, tapi dulu di panggung-panggung Sodik, Monata, Adela itu lagunya rumah irama semua, hidup semua orang-orang itu dari lagunya rumah irama. Makanya jangan sok-sokan kadang itu. Nah Islam itu begitu, dihitung semua itu oleh Allah menjadi rangkaian kebaikan menuju Allah, karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri, jangan dikira kan gitu. Makanya kita ini hidup dalam konsep hidup bersama. Nah yang paling rajin bersama-sama Nahdlatul Ulama itu Kiai Mas'udi, nggak usah dibahas capek-capek, sudah punya tinggalan dia santrinya sudah di mana-mana, itu berkembang. Kita ini yang investasinya jangka pendek. Kiai-kiai ini udah aman, udah santrinya udah di mana-mana, udah ngajar ngaji setiap huruf itu. Apalagi kiai-kiai yang ngajar ini sekarang misalnya itu, kalau ustadz-ustadz guru-guru ngaji itu insya Allah masuk surga semua. Loh kenapa? Sayyidina Ali itu lah menjamin kan, orang kalau mengajarkan satu huruf itu sama dengan 500 dinar. Itu duit sekarang mungkin sekitar 3,5 juta atau 4 juta lah, sekitar itu satu huruf. Sementara dalam waktu mengajar digaji berapa? Mungkin 300.000, mungkin 500.000 kan sebulannya. Satu huruf aja 3,5 juta, sementara satu bulan diajarkan berapa huruf. Yang diambil di dunia cuma berapa persen, selebihnya di mana? Ya di akhirat nanti diambil. Orang itu kaya itu karena investasinya akhirat, karena pasti itu. Jangan dikira Sayyidina Ali itu bohong, Sayyidina Ali itu pasti. Jadi 500 di sini cuma diambil 1 dinar aja nggak ada, berarti yang 490 nanti diambil di akhir. Kaya guru-guru diniyah itu nanti, guru-guru madrasah itu. Makanya tenang aja, di sini dapat sedikit, itu nanti investasinya di akhirat. Dan itu agama. Nah inilah makanya kiai-kiai kenapa sih tenang ini, nggak dikit-dikit marah, karena dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kadang orang kita nggak paham, pikir wah ini kiai nggak galak, kiai nggak keras. Lu dulu tenang dulu, duduk dulu. Kiai kenapa nggak keras? Karena kalau kiai keras habis semua. Kakinya udah sebegini banyak. Kalian mau keras-keras paling 200 orang, ya nggak ada masalah, baru 200. Kalau kiainya yang gerak habis semua. Makanya beberapa keputusan orang itu walaupun enak nggak laku karena orangnya belum banyak. MTA bikin fatwa anjing halal. Kenapa anjing masih banyak? Ya karena MTA-nya baru dikit. Coba kalau NU yang bikin fatwa anjing halal, cari anjing 2 hari habis itu. Coba.
Kenapa tikus masih banyak? Ya karena yang menghalalkan tikus baru 1-2. Coba kalau NU menghalalkan tikus, baru 3 hari tikus sudah habis dari bumi Bandung ini. Makanya jangan coba-coba. Akan tetapi dengan sistem kebersamaan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, enak para kiai ngumpul, dibiayai sendiri. Makanya kiai-kiai kadang duitnya itu habis untuk membiayai agamanya. Mulutan mengeluarkan berapa ratus miliar itu para kiai itu sebandung. Kalau lagi bulan maulid sehari berapa kali maulidan, semuanya mengeluarkan uang, tenda uang, sound uang, apalagi kalau manggil grup sholawat mahal lagi. Makanya kadang pondoknya nggak jadi apa gitu, tapi apa, bangsanya terjaga, kerukunan terjaga. Makanya tinggal apa-apa pesen kiai aja, pesen kiai. Negara kok punya problem bayar pajak gitu, pesen kiai aja, disampaikan setiap hari ketemu umat. Makanya selagi kiai ini tidak berseberangan sama negara, negara tetap aman. Apalagi kalau negaranya paham, karena kiai sudah banyak mengeluarkan uang untuk kebersamaan sehingga pondoknya tidak keurus, maka tugas negara membantu pembangunan pondok. Nah itu baru ketemu juntrungnya nanti, gitulah, ketemu juntrungnya. Nah itu namanya subsidi silang. Pesen apa ke kiai? Kenapa Hizbut Tahrir yang sudah berapi-api bisa hilang di Indonesia? Karena kiai serentak bergerak. Ini bendera tauhid, ini bendera la ilaha illallah. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir, kata kiai. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, bang, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi ini bendera tauhid. Enggak, aku anti bendera PKI mas, Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, gitu aja enak lagi ya. Tiba-tiba ini Syiah, lagunya Haddad Alwi Syiah, kiainya lah gitu aja kok Syiah. Wong yang lebih parah dari lagu itu ada apa? Lagu indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, kenapa sih? Ya itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Siti Aisyah Cimahi. Ini itu aja. Enak. Kiai tolong kiai, corona kiai, polisi, tentara kalau ngurus corona kemarin dipasrahkan sama polisi, nggak mempan. Karena apa? Mesti mencegah sholat Jumat. Polisi kok nyegah sholat Jumat, bisa dimarahi sama masjid. Berhubung kiai, ya sudah, besok nggak usah sholat Jumat ya. Siap kiai, cocok. Libur ada itu. Lo karena dalilnya pasti ada. Besok nggak usah mudik, nggak usah. Kiai tolong jelaskan corona kiai. Ya kiai jelasin aja dengan caranya kiai. Para hadirin, ini zaman digital. Manusia ada di 2 titik di mana dia menjadi sangat hebat. 1 titik mulut dan 1 titik tangan. Mulut bisa ngomong apa saja di medsos tanpa kontrol, sangat pemberani di mulutnya, dan jarinya bisa buka apa saja. Maka dosa manusia ditentukan oleh mulut dan jarinya. Maka Allah menurunkan corona. Dengan corona mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul. Padahal kiainya ngarang gitu. Wong kiai juga nggak ngerti corona itu apa. Kalau sama kiai itu bahasanya sederhana, enak, nggak ribet. Akhirnya ya sudah, penanganan corona nyantai, landai. Malaysia pakai dikepuk-kepuk. Di sini haji dilarang sampai tekan. Di sini enak aja, sudah begitu selesai ya selesai, nggak ada pengumuman, tahu-tahu selesai. Mana ada pengumuman corona selesai? Tidak ada. Karena kalau kiai yang mengumumkan corona selesai, tetap nggak selesai. Kalau kiai yang mengumumkan, karena tutupan selesai acara apapun mesti Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kaki gitu ya kan. Jadi dunia ini, Indonesia itu enak karena saling ditanggung, saling berdamai. Makanya begitu ada konslet-konslet dikit masalah. Itu indahnya kiai di Indonesia itu begitu. Pokoknya nggak usah. Dan kita menjadi kekuatan terbesar. Kenapa? Ya karena kita ini bisa berdamai. Makanya Al-Quran itu ketika menyebut manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Ya kan, summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat diurus kiai. Aksani takwimnya manusia diurus sama pempes, diurus sama tadi itu. Tapi aksani takwimnya manusia, agama dan amal solehnya manusia didahului dengan apa? Sumpah Allah, wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wa zaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai itu berusaha membangun keamanan bangsa dan negara. Kalau bangsa negaranya aman, manusianya terjaga, agamanya manusianya baik, agamanya baik. Tapi kalau keamanan negaranya tidak terjaga, rusak. Suriah manusianya baik, agamanya baik. Kenapa dua-duanya rusak? Karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Loh. Iya, makanya penjenengan ini bagian dari jihad membangun keamanan. Makanya gak usah rajin sholat duha. Itu biar kiai aja yang rajin sholat duha. Penjenengan terlalu rajin. Lah iya, masuk surganya duluan nanti karena penjaga keamanan. Itu kiai masuk dulu, tapi keluar lagi, manggil rombongan lagi. Kan polisi kerjanya begitu. TNI Polri ini berada dalam ruang menjaga keamanan bangsa dan negara. Maka siapapun yang mengganggu manusia, siapapun yang mengganggu agama boleh ditindak oleh keamanan negara. Kami nggak boleh, wong kita ini bagian amanu wa amilus sholihat. Tapi yang bagian mengambil tindakan adalah petugas negara. Nah ini polisi, TNI itu jihadnya di situ. Bukannya jihadnya rajin sholat. Kita sholat Idul Fitri, ya polisinya jaga, jangan sampai sepedanya hilang. Iya, itu jangan dikira. Kadang wah saya ini amalnya sedikit. Loh, amal sampean itu paling banyak. Kita Allahu Akbar. Itu kadang ting 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 enggak so. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Kenapa enggak kulhu aja? Nah, jadi itu makanya kenapa sih kiai-kiai ada tawassut, ada tasammu, ada tawazzud. Yang lain itu kadang teriak-teriak nggak jelas juntrungnya. Bank haram, tapi kemana-mana pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan KUD. Jadi Allah ada gitu lah. Nah ini gaya bersama ini. Nah kiai itu juga tahu agama itu kalau sudah berbicara Tuhan, bicara Allah itu kan paling menangan itu orang kalau sudah ngomong agama. Makanya kiai itu dibatasi kalau lagi ngomong agama. Ada dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, maka nggak perlu dibatasi. Karena bisa diinterupsi. Gus udah siang waktunya zuhur, ya nggak apa-apa berhenti. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai yang nggak ada yang berani. Ya kiai yang kalau sudah khutbah Jumat, ya itu menangan, itu nggak ada orang berani. Nggak ada interupsi tape, nggak ada itu. Makanya khotib itu biar nggak ngawur, karena paling menangan. Maka kalau khutbah disuruh bawa teks sama bawa tongkat, akhirnya santun. Ittaqullah. Lepas teknya ditiup kipas angin, bubar itu teknya itu. Dengar ya. Nah kalau enggak ya tongkatnya lepas ya masalah pasti gini-gini. Makanya kiai tenang mau pegang tongkat. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi ya gitu. Makanya yang keras-keras itu lihat aja biasanya tongkatnya nggak ada di sininya. Ini strategi, ini namanya social engineering, ini namanya. Problem sosial diselesaikan secara sosial. Ini sebenarnya sederhana, berbicara agama itu nggak jelimet, nggak ribet. Ada titik-titik kompromi. Kuncinya ada di mana? Di manusia. Ketika Rasulullah ngajar sholat, Allahu Akbar, Rasulullah habis ketemu Allah, ya khusyuk wong ketemu Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya khusyuk wong masuk ke wifi-nya Rasul. Lu badui di belakang Allah.
Tuhannya di mana, gak kelihatan. Akhirnya diajari sama Allah lewat malaikat, namanya ihsan ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah kepadaku seolah kamu lihat aku. Kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat kamu gitu. Oh, jadi yang penting merasa dilihat Allah walaupun kalian, iyalah itu Allah Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Bukan itu. Dan itu karena pertanyaan Badui tadi itu. Makanya kalau ada Badui bertanya jangan marah. Loh kan gitu. Akhirnya sholat itu enak. Allahu Akbar. Ada ding ding bakso. Boleh. Tapi kita jangan lupa kita sedang diawasi Allah. Maka dengar bakso itu boleh, ya nggak boleh kan 2 mangkok Pak. Nah, nggak boleh. Oh, itu panjang itu sekolah. Jadi bagaimana kompromi-kompromi yang diberikan kepada manusia. Loh kok sekarang nggak bisa. Loh. Ini kan perempuan kita kan, istri-istri kita semua tuh di sini nih. Iya kan, cantik-cantik semua. Oh, bukan saya, istri saya nggak ada di situ. Istri sampean kan? Itu tujuan pernikahan itu apa? Hifdzun nasl, jaga keturunan. Agar apa? Karena jaga keturunan di situ harus ada sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, untuk sakinah perempuan itu harus cantik. Yang menyediakan bedaknya aja orang Perancis, bukan orang Cibaduyut. Yang menyediakan bedaknya itu parfumnya orang Perancis. Makanya kita jangan suka marah-marah sama Perancis. Kembali ke bedak Bandung nanti. Beras ditumbuk ya belunteng semua kan gitu. Semua nggak ada. Nah, itulah agama. Makanya kiai-kiai dari dulu itu terkenal santun, biasa, nggak ngamuan, nggak apa. Lah kuncinya di situ. Jadi kebaikan itu nggak pernah bisa berdiri sendiri, kan gitu. Makanya orang masuk surga pun rombongan, zumaron rombongan. Nah itu makanya sampean kalau mau nyusul Kiai Mas'udi ya monggo, tak kasih tips mati, tak kasih. Mati itu tipsnya ada 3. Tinggal sampean mau ngambil paket apa? Paket lumrah ada. Kullu nafsin dha'iqatul, ditunggu ya datang, nggak ditunggu ya datang. Makanya semoga pas datangnya nggak jelek, maka berbuatlah baik. Nah ada itu nggak usah dibahas, itu mati yang lumrah itu dah. Nah ada mati kelas eksekutif. Siapa? Mati syahid, membunuh orang kafir yang melawan agama Allah, itu mati syahid. Tapi masalahnya sekarang yang susah itu nyari orang kafir. Susah carinya di mana coba? Di Indonesia, di negeri Ro'iyah tidak ada orang kafir karena mereka bayar pajak, hidup bersama, rukun. Makanya banyak sekali yang pengen mati syahid di Indonesia, akhirnya mencari orang kafir nggak ketemu, tetangganya di kafirin. Punya akik kafir, ziarah kubur kafir, tahlilan kafir. Itu ada yang nanya nasab, dajjal. Lah ya ini mudah sekali nyalain orang, ngafirin orang. Jangan dong. Siapa yang mengkafirkan saudaranya sama muslim, dia kafir. Wong kita ini la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan sampai kemudian. Nah itu yang susah, cari orang kafirnya. Ada yang sampai ke Suriah, sampai sana pulang lagi karena ternyata di sama Allahu Akbar. Nah maka yang ketiga aja, yang paket VVIP. Ini mati VVIP, ada tipsnya itu. Mati pakai undangan. Siapa yang mati pakai undangan? Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, makanya sampean kalau yang belum tenang, belum dipanggil belum tenang makanya. Loh, nafsul mutmainnah itu kan nggak mau dong, hidup manusia itu mah nggak tenang. Coba punya pacar nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak nggak tenang, sekolahnya gimana, SPP-nya gimana, nggak hamil ya nggak tenang, begitu hamil ya nggak tenang, nanti normal apa sesar nggak tenang, di rumah ya nggak tenang, kepingin ngaji sampai di sini ngaji ya nggak tenang, sama aja manusia itu mah nggak tenang, gitu kan, pengen nggak tenang, sudah nggak tenang kok nggak selesai nggak keluar ini nya. Nggak dandan nggak tenang, dandan juga nggak tenang, jangan-jangan masih kurang wah manusia itu nggak tenang. Coba yang saya mencari tenang,
nggak ada, susahnya luar biasa. Makanya orang-orang itu yang tenang. Nah makanya agar kita tenang diajari di zikir. Wong ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Memang diajari zikir ya Allah ya Allah ya Allah. Yang kebetulan Al-Qur'an sendiri pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Suruh sebut asma'al Allah, sebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman, sebut. Nah sampai tadi hati itu kalau sudah terus menyebut, latihan membuat hati tenang, maka dapat apapun Allah. Jedot masya Allah, apapun Allah. Nah itu artinya apa? Semua kembali kepada Allah. Irji'i ila Rabbiki, kembali kepada Allah. Sebelum kembali beneran, latihan semua dikembalikan kepada Allah. Dengan itu pelajarannya. Sebelum nanti kembali beneran, itu latihan mengembalikan semua kepada Allah. Istri gendut, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, istriku gendut, alhamdulillah, terima kasih, nggak usah tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Ada aja, kembalikan kepada Allah. Makanya apapun kembalikan kepada Allah. Punya anak males, kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini anak kok males, ini sekolah nggak mau, apa nggak mau, ya terserah kau lah ya Allah. Gitu, jangan dimarahi terus gitu. Nanti anak nggak mau sekolah dimarahi, akhirnya anak marahan sama orang tua lah. Begitu anak marah sama orang tua, murkanya orang tua terhadap anak membuat anak berhadapan sama Allah. Masa gara-gara nggak mau sekolah aja mengantarkan anak berhadapan sama Allah? Maka yang sabar. Gitu lah. Loh, kadang kita itu kan ngerti kan, anak nggak mau sekolah. Oh nggak mau sekolah aja kan ya. Tidak semua kehidupan ini diselesaikan dengan sekolah. Kenapa anak kalau nggak sekolah itu tiba-tiba kemudian jalan hidupnya ruwet? Ya karena kadang gara-gara anak nggak sekolah kita marahi terus anak. Akhirnya anak nggak rukun sama kita. Begitu anak nggak rukun sama kita, dia nggak rukun sama Allah. Anak dimarahi sama kita, dia marah sama kita. Akhirnya anak yang marah sama orang tua berhadapan sama Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Itu maksudnya hati-hati. Makanya pondok juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan sampai kemudian di pondok anak nggak punya uang, ngambil punya temannya. Itu jangan pernah disebut pencuri. Masa 200.000 aja menjadikan orang berstatus pencuri. Pencuri itu tidak akan pernah barokah ilmunya. Maka anggap saja anak itu sedang mengambil sedekah yang harusnya diberikan sama yang punya. Maka kiai harus nanya, siapa yang diambil sedekahnya? Saya, kiai. Berapa? 200.000 lah. Kiai ngasih 200.000 lah. Makanya kiai harus kaya itu begitu. Jangan sampai gara-gara 100.000 anak mendapat kedudukan seorang maling. Kan nggak boleh loh, itu bahasa-bahasa itu penting. Makanya kadang kita itu anak udah sholatnya susah, terus kita juga marah, terus tiap hari dipukuli gara-gara gak mau sholat. Akhirnya anaknya marah sama kita, Allah marah sama dia. Akhirnya gara-gara belajar sholat, Allah marah sama anak itu, dihadapkan kepada kita, berhadapan dengan Allah. Makanya sabarnya orang tua itu penting, wastibarun itu penting. Ya itu kadang kan sederhana. Nah itu mengembalikan semua kepada Allah. Makanya dengan berzikir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, semua kembali kepada Allah. Nah kalau orang semua dikembalikan kepada Allah, itu artinya dia sudah ridho dengan ketentuan Allah. Mardiyah, akhirnya diridhoi sama Allah. Jangan sampai kita mencari keridhaan kepada Allah, tapi malah anak kita jatuh kepada ketidakridhaan Allah. Radiyatam mardiyah. Baru fadkhuli fi ibadi, kamu masuklah ke dalam rombongan hambaku yang radiyatam mardiyah. Maka sebelum masuk, betulan kita di dunia belajar pengen menjadi rombongan. Itu kan usaha kayak gini nih. Nanti sampai di sana dimasukin betul rombongan, tapi keinginan untuk menjadi rombongan itu harus dimulai dari saat kita hidup. Makanya kalau ada khol kita datang, ya Allah aku pengen jadi rombongannya Kiai Mas. Oh ya Allah aku pengen jadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau cari rombongan hati-hati, jangan sampai bis abal kacau itu, nanti nggak nyampe terminal itu.
Ternyata bis apa itu? Bis itu loh. Plat apa? Plat hitam bukan plat kuning. Lah itu berusaha, makanya kalau ada call datang apa kayak gini, ini ikut rombongan, latihan menjadi rombongan ya, duduk ya, mendengarkan ya, walaupun mungkin nanti kita tidur, mata kita nggak dengar, nggak lihat, kuping kita nggak dengar, tapi bokong kita duduk tetap menjadi rombongan, karena penumpang itu kan nggak perlu melek, yang penting duduk ngorok kan nyampe tempatin gitu. Makanya saya selalu ajarkan kepada santri-santri, nah sekalian, mungkin ada kakekmu dulu nggak terlalu rajin sholat, mungkin nanti nggak bisa menjadi rombongan, tapi cucu yang menjadi bagian wawalatin sholihin ya ta'ala menginginkan agar kakeknya masuk rombongan. Kamu punya duit berapa nak? 1.000, 2.000, nggak apa-apa, kamu titipkan di khol kiai, nggak usah banyak, 1.000 nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa, rupiah nggak usah gede-gede. Nanti kalau kamu punya kambing ya ikutin kambing, tapi kalau mau kamunya cuman burung darahmu ikutkan di khol dengan niatan apa? Agar kakekku ini menjadi rombongan, agar bapakku menjadi rombongan. Kita punya bule, mungkin tante ya, uwak yang kadang kita lihat nggak terlalu rajin, punya anak juga nggak terlalu mengerti bahwa orang tuanya itu harus seperti apa, sampean ponaannya, aku pengen uakku menjadi bagian dari rombongan, makanya aku nitip yai di khol Yai Mas'ud 5.000 untuk kakekku ini, untuk nenekku ini, untuk paman ini, itu seperti itu. Itulah titipkan untuk biar menjadi rombongan. Nah itu penting dipahami, kadang kita ini nggak harus besar, tapi kesadaran fathuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan itu penting. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kadang orang itu nggak ngerti, anaknya nggak ngaji nggak apa, tapi kita ponaannya tahu, oh itu dulu nggak terlalu rajin sholat ya, saya punya ayam tak titipkan 1 untuk di khol ini, fathuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan, baru wadkhuli jannati, baru masuk surga juga rombongan. Karena apa? Baik itu nggak berdiri sendiri. Kalau imam masuk surga, makmumnya pasti ikut lah, dia mendapat derajatnya imam karena adanya makmum, dia dapat 27 karena makmumnya ikut. Coba makmumnya nggak ikut, dia cuma dapat 1, akumulasi pahala itu karena bersama mata rantainya, dan itu Allah nggak pernah lupa dengan catatan itu. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya tolong ya, bahwa kita ini punya paling enggak latihan dulu menjadi jiwa yang tenang, itu penting dalam kehidupan. Nah itu manusia, makanya beda manusia dengan yang lain. Sapi beda karena manusia akan kembali kepada Allah, dan terserah sampean mau dengan bekal apa, monggo, yang banyak ya monggo. Allah punya tempat yang berbeda-beda di sana. Nanti kalau yang pakai 30 juz ya tempatnya ada, yang pakai nuntok tadi itu juga ada, yang jahat juga ada tempatnya, yang nakal ya ada tempatnya, ada mesin cucinya Allah, ada jahanam, ada jahim, ada apa saja. Nah itulah, maka kita semua sesungguhnya hidup ini adalah pilihan kita untuk kembali dengan cara apa. Karena apa? Kita dikasih akal untuk memilih. Selebihnya seberapa kuat kita memilih untuk hidup kembali bersama Allah dalam surganya khalidina fiha abada. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah saya. Loh ini belum mulai ngaji. Iya belum mulai ngaji. Makanya jangan sok-sokan nyala-nyalain wakil wali kota gitu. Ini tanda tangannya buat jalan bagus. Pahalanya banyak ini. Kita jalan di situ, sembahyang di situ, 1 tanda tangannya bisa memperbaiki 10 masjid. Iya. Tapi satu tanda tangannya juga bisa merusak masjid. Tiba-tiba di sampingnya ditandatangani pendirian karaoke.
Tapi ya nggak apa-apa untuk ujian kiainya. Nah itu ya, makanya nggak bisa terus kita melupakan orang yang telah mendahului kita. Siapa yang mengajarkan kita, ya itulah yang akan disebut sabaku nabil iman. Nah sekarang ini sabaku nabil imannya diganti-ganti, ya kacau. Sementara yang di sana bal akhyaun tetap hidup kok diganti-ganti, nggak boleh. Oke, semoga Kiai Mas'ud yang sudah mendahului kita semua mendapatkan tempat sebagai ahli jannah. Ya, kita yang nyusul nanti ditempatkan juga sebagai bagian dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Dunianya rukun. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna al-rahmat. Wa dzakkirna wa nasirna bi ya Allah, ij'al auladana dzurriyyatina lil khair. Al-ibadah wa qiyam wa qasdana wa qasdana akhir sekarang. Abi Rabbana ini askantu min dzurriyyati bi watin ghairi dzalin tabatikal muharram. Rabbana liyaqumu sholata faj'al lana tawfiq wa tashkur. Ij'al hadzal ma'ad ya ma'ad mubarakan ya Allah. Lil alil khair lil Qur'an ya Allah. Wa ilayya karim tamim bina'ana hadzal ma'ad ya Allah bijah. Ilayya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sayyid alaina. Ilayya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sayyid alaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa barik ولآبائنا وأمهاتنا من شيخنا وجب مسلم السماء ونخص إلى حضرته وإلى الخير كما صلى الله جميع أصولهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم طهرهم وأجرهم ورزقنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل قبر مدمرات الجنان اللهم اجعل رحمة مرضية من قبورهم لا إله إلا الله محمد رسول الله في عقل من نرجو ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.